Jangan sampai kita itu seperti batu maksudnya. Ditusuk jarum nggak kerasa gitu. Kita ini udah lalai, udah banyak maksiat, nggak mau beribadah. Tapi kita nggak merasa bahwa kita ini hatinya mati. Walau kuti'a al mayit bisuyuk lam yata'allam. Sama seperti mayit. Orang yang udah mati dipotong-potong pakai pedang nggak bakalan kerasa. Fa antahina idin mayitul qalb, karena kamu saat ini ya seperti orang yang mati. Tapi matinya mati hati. Fala yaftaku al majlis walau kunta ala maksiyah. Jangan pernah kita meninggalkan majelis ilmu meskipun kita selalu melakukan maksiat. Wala takul, dan kita jangan pernah ngomong, jangan pernah bicara. Mal faidatu fi huduril majlis wa anna aksi. Apa manfaatnya datang ke majelis ilmu sementara saya selalu melakukan maksiat? Wala aqdiru ala tarkil maksiat, dan saya pun nggak mampu untuk meninggalkan maksiat. Meskipun kita selalu dalam keadaan maksiat, tapi kita jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kenapa? Bal ala romi ayyarma fa illam yajidil yaum ya'khudhu ghadahu. Karena yang namanya pemanah, pemburu, itu selalu memburu. Meskipun dia hari ini nggak dapat buruan, tapi besok lusa bisa jadi dia dapat buruan. Kita ini udah tersesat. Bagaimana caranya supaya setan ini menyesatkan kita lebih jauh? Ya itulah, dibikin alibi, alasan-alasan. Oh, gak usah ngaji, kamu kan masih ahli maksiat. Gak usah ngumpul sama mereka, kamu kan belum levelnya. Gitu. Justru itu, setan itu membujuk kita untuk meninggalkan majelis-majelis yang bagus itu. Jadi setan itu nggak cuma mengajak kita kepada hal-hal yang jahat, tapi juga menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Hebat nggak? Setan itu hebatnya begitu loh. Justru kata setan, kalau manusia itu sudah merasa dia bersalah, sudah ngaku dia ini bermaksiat, di situ kemunduran saya. Manusia itu gampang sekali bertobat kepada Allah, mudah sekali untuk meminta ampun kepada Allah, dan jawaban Allah, siapapun hambanya yang meminta ampun, sebesar apapun dosanya pasti diampuni Allah. Kata setan, waduh, ini mah kerja Rodi namanya. kerja Rodi, udah susah payah ngajak kemaksiatan, ujung-ujungnya minta ampun sama Allah. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. Sahabat Tasawuf TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka acara seperti biasa, kajian kitab Tajul Arus ya. Dan setelah ini akan ada podcast dari channel Ngabdi Podcast. Meskipun banyak halangan, tapi insya Allah ini penuh dengan berkah. Jadi teringat kajian kemarin, yang dinilai Allah itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Yang nikmat itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Meskipun proses ini banyak yang tidak sukai, banyak yang tidak disukai. Ya capeknya, ya puyengnya. Tapi ini nanti pada suatu hari akan menjadi kenangan yang indah. Menjadi hal yang sangat manis apabila diingat. Kalau hasil mah udah nggak perlu ditanyakan, yang namanya berhasil ya pasti suatu prestasi kan, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jarang orang yang menikmati prosesnya. Padahal yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hasil itu bukan wewenang kita, udah di luar kekuasaan kita. Hasil sukses atau gagal itu bukan wilayah kita. Itu adalah wilayah Allah. Nah, wilayah kita itu adalah prosesnya ini, jihadnya ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ke halaman 24, kitab Tajul Arus. Ini sama pengarangnya adalah Syekh Ibnu Athaillah seperti yang kita baca, yaitu kitab Iqdhul Himam.
yang mengarang kitab Al-Hikam, ini juga salah satu karangannya. Bahasanya sangat enak sekali ya sebenarnya, ini penuh dengan sastra ya. Wa anta tamhaqus sa'ah fi mukhalafatih, ini masih membahas tentang kemaksiatan. Kamu itu, kata Syekh Ibn Athaillah, orang yang sangat cilaka, orang bodoh lah bisa dikatakan. Tamhaqus sa'ah, kumprung kalau bahasa Jawanya. Fi mukhalafati, ketika setiap hari waktu kita gunakan untuk menentang Allah. Kalau setiap hari waktu yang kita jalani ini digunakan untuk menentang Allah, itu sangat rugi sekali. Fama mithluka illa kal hidaah, kita itu nggak ada bedanya seperti burung elang tatufu alal jifah, yang selalu mencari bangkai-bangkai. Haitsu ma wajadtaha unhitat ilaiha, ketika dia sudah menemukan bangkai itu, maka dia akan terjerumus ke situ. Jadi artinya burung elang itu nggak peduli apakah bangkai itu bau busuk, apakah banyak, mohon maaf ya, jorok itu, lalatnya segala macam. Tapi dia ketika sudah menemukan bangkai itu, dia akan di sana dan akan dihabiskan. Ini kata Syekh Ibn Athaillah, kita seperti itu. Balkun kan nahlah sohirotan, jirmuha kabirotan himmatuha. Bahkan harusnya kita itu seperti tawon, seperti lebah yang kecil patuknya, tapi sangat besar sengatannya. Tajni thayyiban wa tad'u thayyiban. Dia datang secara baik-baik dan pulang pun secara baik-baik. Tolaman tamarrohot fil mawatinil mihan. Dia selalu berada di sana, ya, di dalam perut sarangnya itu. Fatamarroho fi mahabillah. Maka kita itu hendaknya seperti lebah itu yang selalu berada di dalam cinta kepada Allah. Mahabbatillah. Fahadhil haqiqah tabayyana tariquka. Dengan hakikat ini sudah jelas perbedaan kita itu. Walakin ma amatatul ghaflah lam taraduhun qabat. Tetapi kita dimatikan oleh kelalaian kita, sehingga kita tidak sadar. Li'annal mar'ah an-naqisatul aql yamutu waladuha wa hiya tadhaku. Bisa jadi kita itu seperti perempuan yang kurang akal, yang mana anaknya mati tapi dia malah tertawa. Anaknya mati malah tertawa, nggak sadar gitu. Ya namanya orang kurang gimana? Kurangnya tuh nggak banyak, cuma 1% gitu. Ya namanya kurang tetap aja. Fakadzalika tanqabu an qiyamil lail wa siyamin nahar wa tamutu jami'u jawarihaka wa la tata'allam. Kita itu seperti itu, meninggalkan qiyamul lail, enggak mau sholat malam, enggak mau puasa, dan kita tamutu jami'u jawarihaka. Anggota badan kita udah impoten, udah mati. Wa la tata'allam, dan kita enggak merasa sakit, nggak mau sholat malam, nggak mau puasa, anggota badannya nggak mau dibuat melakukan ibadah, tapi nggak merasa sakit. Wa madzalika illa li annal ghaflah qad amatat qalbaka. Oleh karenanya kelalaian inilah yang akan mematikan hatimu. Li annal hajar la yu'allifuhu niqrul ibroh. Karena yang namanya batu, ya, itu tidak akan bisa disakiti oleh jarum yang kecil. Batu ditusuk pakai jarum, efek nggak? Nggak ngerasa. Jangan sampai kita itu seperti batu, maksudnya ditusuk jarum nggak kerasa gitu. Kita ini udah lalai, udah banyak maksiat, nggak mau beribadah, tapi kita nggak merasa bahwa kita ini hatinya mati. Walau quti'a al mayyit bisuyub lam yata'allam. Sama seperti mayit, orang yang udah mati dipotong-potong pakai pedang, nggak bakalan kerasa.
Fa anta hina idin mayitul qalb, karena kamu saat ini ya seperti orang yang mati, tapi matinya mati hati. Fa majlisul hikmah nufhatun min nufuhatin najah, min nufuhatil jannah. Maka majelis hikmah, majelis pengajian itu adalah suatu ide yang sangat cemerlang atau berbungah ya, atau kabar baik dari surga. Tajidaha fi tariqatika, yang harus kita temui di dalam perjalanan kita. Wa fi darika wa fi baitika, dan di rumah kita ya. Jadi artinya kita harus selalu mencari majelis-majelis hikmah, majelis ilmu. Majelis ilmu yang membahas tentang hati itu lebih diutamakan, karena memperbaiki hati itu sangat sulit. Berbeda dengan majelis ilmu yang membahas tentang perdebatan misalkan atau hukum. Itu bukan malah membuat hati kita menjadi lembut, menjadi terang, malah kadang-kadang hati kita menjadi keras. Karena pengennya selalu berdebat, nggak mau kalah lagi. Fala yaftaku al majlis walau kunta ala maksiyah. Kita nggak bisa, nggak boleh, jangan sampai meninggalkan majelis meskipun kita ini selalu melakukan maksiat. Jangan pernah kita meninggalkan majelis ilmu meskipun kita selalu melakukan maksiat. Wala takul, dan kita jangan pernah ngomong, jangan pernah bicara. Jangan pernah ngomong begini, mal faidatu fi huduril majlis wa anna a'si. Apa manfaatnya datang ke majelis ilmu sementara saya selalu melakukan maksiat? Wala aqdiru ala tarkil maksiat, dan saya pun nggak mampu untuk meninggalkan maksiat. Tiap hari melakukan maksiat, susah untuk meninggalkan maksiat. Terus nggak mau datang majelis ilmu, ya berarti double-double itu. Ini Syekh Ibnu Athaillah ngomong begini, jelas. Meskipun kita selalu dalam keadaan maksiat, tapi kita jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kenapa? Bal ala romi ayyarma fa illam yajidil yaum ya'khudhu ghadahu. Karena yang namanya pemanah, pemburu, itu selalu memburu. Pemburu itu selalu memburu. Meskipun dia hari ini nggak dapat buruan, tapi besok lusa bisa jadi dia dapat buruan. Hari ini nggak dapat uang, bisa jadi besok dapat uang. Itu kalimat yang sangat menyentuh ya. Kita ini ya nggak pernah lepas dari maksiat. Jadi ada kemarin saya baca buku ya. Ketika belajar suatu kebenaran, belajar tentang hakikat, syaratnya itu kita nggak boleh mengkotak-kotakan kedudukan kita. Artinya nggak boleh kita ini memandang, saya mah bukan ahli ibadah, saya mah bukan ahli sufi, saya mah bukan orang pintar, saya mah selalu bermaksiat. Itu nggak boleh dikotak-kotakan. Cukup satu, saya pengen belajar benar. Itu aja syaratnya. Kalau sudah ada ungkapan seperti tadi, maka itu adalah bisikan setan. Bisikan setan yang justru ingin menyesatkan kita lebih jauh. Kita ini udah tersesat. Bagaimana caranya supaya setan ini menyesatkan kita lebih jauh? Ya itulah, dibikin alibi, alasan-alasan. Gak usah ngaji, kamu kan masih ahli maksiat. Gak usah ngumpul sama mereka, kamu kan belum levelnya. Gitu. Justru itu, setan itu membujuk kita untuk meninggalkan majelis-majelis yang bagus itu. Jadi setan itu nggak cuma mengajak kita kepada hal-hal yang jahat, tapi juga menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Hebat nggak? Keren. Ini kata Buya Syakur. Setan itu kasihan katanya. Selalu disalah-salahin sama orang tuh. Gara-gara setan nih, saya jadi kejerumus, misalkan maksiat. Wah, gara-gara kamu nih Tan. Coba kalau kamu nggak goda, saya nggak bakalan melakukan maksiat, misalkan gitu. Kemudian dikasih penawaran lah setan ini. Tan, gimana kalau saya bela kamu? Setan tuh malah jawabnya gini, jangan. Loh, kasihan saya, kamu kenapa disalah-salahin manusia terus? Kata setan, jangan. Saya justru seneng disalah-salahin manusia tuh. Loh, kok gitu?
Iya, sebab kalau manusia selalu menyalah-nyalakan saya, maka manusia itu akan kecil kemungkinan untuk mengaku bersalah. Akan kecil kemungkinan untuk bertobat kepada Allah. Karena dia nggak merasa bersalah. Dia selalu menyalahkan setan. Hebat gak? Setan itu hebatnya begitu loh. Justru kata setan, kalau manusia itu sudah merasa dia bersalah, sudah ngaku dia ini bermaksiat, di situ kemunduran saya. Manusia itu gampang sekali bertobat kepada Allah, mudah sekali untuk meminta ampun kepada Allah, dan jawaban Allah, siapapun hambanya yang meminta ampun dengan apapun dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosanya pasti diampuni Allah. Kata setan, waduh, ini mah kerja Rodi namanya. Kerja kerja Rodi, udah susah payah ngajak kemaksiatan, ujung-ujungnya minta ampun sama Allah. Nah ini. Terima kasih kepada Ustadz Ang Ahmed telah menjelaskan kajian pada malam. Dan alhamdulillah sahabat channel Tasawuf TV, kajian Fikih Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari sudah selesai. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak, sudah mendengarkan dalam kajian ini, wabil khususnya kepada Ustadz Ang Ahmed. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.